Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Melani, Prodi PGMI semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan tokoh-tokoh filsafat Islam. Tokoh dan konsepnya menurut Al-Kindi dan Al-Farabi. Yang pertama yaitu menurut Al-Kindi, Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Sabah Al-Kindi pada tahun 807 sampai 873 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Asy-Syi'as bin Qais Al-Kindi. Nama Al-Kindi berasal dari salah satu suku Arab yang besar sebelum Islam, yaitu suku Kindah. Al-Kindi lahir di Kufah pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi pada masa kekhalifan Harun ar-Rasyid. Ayahnya bernama Ibnu As-Sabah, pernah menjadi gubernur Kufah pada masa kekhalifan Al-Mahdi tahun 775 Masehi sampai 785 Masehi, dan Harun ar-Rasyid pada tahun 786 Masehi sampai 809 Masehi. Kakeknya Asy-Syi'as bin Qais dikenal sebagai salah seorang Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya yaitu pemikiran menurut Al-Kindi. Sebagai filsuf, Al-Kindi merumuskan pemikiran kefilsafatan. Di sini diuraikan ada dua kajian terpenting, yaitu hubungan agama dengan filsafat dan kajian ketuhanan atau metafisika. Yang pertama yaitu hubungan agama dengan filsafat. Problema pertama yang dihadapi para filsuf Muslim ialah bagaimana memadukan kebenaran agama yang bersumber dari kitab suci dengan kebenaran filsafat yang bersumber dari manusia yang sebenarnya dipandang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Untuk menghindari pertentangan ini, Al-Kindi mengadakan pemaduan dari memposisikan filsafat. Yang berikutnya yaitu pemikiran menurut Al-Kindi. Sebagai filsuf, Al-Kindi merumuskan pemikiran kefilsafatan. Di sini diuraikan ada dua kajian terpenting, yaitu hubungan agama dengan filsafat dan kajian ketuhanan, yaitu metafisika. Hubungan agama dengan filsafat. Problema pertama yang dihadapi agama, bagaimana memadukan kebenaran agama yang bersumber dari kitab suci dengan kebenaran filsafat yang bersumber dari manusia yang sebagian ajarannya dipandang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Untuk menghindari pertentangan ini, Al-Kindi menggunakan pemaduan dari memposisikan filsafat. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu tentang segala sesuatu yang dipelajari oleh menurut kadar kemampuannya. Al-Kindi menyebutkan bidang ketuhanan sebagai filsafat pertama, merupakan bidang yang paling utama, karena membicarakan kebenaran yang pertama, yaitu Tuhan. Oleh karena filsafat membicarakan tentang Tuhan, maka antara agama dan filsafat tidak terdapat pertentangan. 2. Yaitu kajian ketuhanan atau metafisika. Pemikiran Al-Kindi tentang ketuhanan bermaktub dalam karyanya yang berjudul Fi Falsafah Al-Ulta. Dalam karya ini, Al-Kindi mengatakan Allah adalah wujud yang hak
yang tidak ada ketiadaan selama-lamanya, yang senantiasa dan akan selalu demikian mewujudnya secara abadi. Keberadaan Tuhan tersebut bersifat esa dalam bilangan dan esa dalam zat. Esensinya tidak mengandung kejamakan, karena Allah tidak mempunyai materi, tidak sebagai rangkaian, tidak jenis dan macam. Dengan demikian, Tuhan adalah wujud yang paling murni, sebab penyebab pertama yang ada dengan sendirinya, bukan karena wujud lain. Zatnya menciptakan, bukan diciptakan. Yang kedua yaitu filsafat menurut Al-Farabi. Nama lengkapnya Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkan bin Uslak Al-Farabi. Lahir di Farab dan meninggal di Aleppo. Masa kecil ia dikenal anak cerdas, banyak belajar ilmu agama, bahasa Arab, Turki, dan Persia. Ayahnya seorang ofisir tentara Turki, dinasti Samani, keturunan Persia, dan ibunya berdarah Turki asli. Hidupnya berpindah di Baghdad selama 20 tahun, kemudian pindah ke Harran untuk belajar filsafat Yunani kepada Yohana bin Haylan. Ia menguasai 70 bahasa, hingga ia menguasai banyak ilmu pengetahuan, dan ilmu yang paling menonjol adalah ilmu mantik, hingga melebihi Aristoteles. Yang berikutnya yaitu pemikiran menurut Al-Farabi. Filosof. Pemikiran Al-Farabi adalah filosof muslim yang meletakkan dasar-dasar filsafat Islam secara sistematis dan rinci untuk memudahkan pemahaman bagi orang-orang setelahnya. Pemikiran filsafat dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani. Menurutnya, alam ini terjadi dari sebab wujud pertama, yaitu Allah, yang melimpah secara bertingkat dan disebut emanasi. Sedangkan untuk memperoleh kebenaran, para filosof memperolehnya dari menggunakan kekuatan akal, sedangkan para nabi memperolehnya melalui wahyu yang dituangkan kepada manusia pilihannya. Pemikiran Al-Farabi dalam bidang politik, seperti negara utama, menyerupai konsep negara idealnya Plato. Pemimpin adalah pergerak pertama masyarakat untuk mendapatkan kebahagiaan, sebagaimana kedudukan hati dalam jasad, sedangkan anggota tubuh lainnya adalah pembantu untuk menghasilkan kebahagiaan yang dicita-citakan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.